berjalan di dunia ini tetap membawa sayap dua, yaitu harapan dan rasa takut. Rasa takut itu kalau disebar secara umum menjadi ketakutan, namanya teror, namanya teror. Terancam sehingga takut, tidak berani ketemu ini, ketemu itu, merasa terancam. Siapa yang terancam? Adalah orang-orang yang sebenarnya tidak menyadari akan keilmuan yang dia miliki. Saat krisis seperti ini yang paling berperan adalah ilmu. Orang yang tidak menggunakan ilmunya akan terombang-ambing oleh misi-misi orang lain atau keinginan-keinginan orang lain atau etok-etok mengikuti orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nashkuruhu ala jami'in na'ma. Nusalli wa nusallimu ala sayyidil anbiya sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi alladzina nalu manzilatal qaswa wal liwa. Wa nahnu naqtadina bil ulama wal awliya amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu semuanya dan seluruh muslimin muslimat yang kita hormati, alhamdulillah wa syukurillah, pada malam kali ini kita sudah memasuki malam yang ke-21 dari bulan Ramadan, yang malam-malam yang lalu sudah banyak para kiai, para alim, bahkan di berbagai tempat juga disampaikan tentang keutamaan Ramadan, keutamaan ibadah-ibadah, keutamaan kegiatan sosial yang sangat menggairahkan, utamanya keutamaan-keutamaan dan kekhususan-kekhususan bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di situasi apapun, baik situasi yang normal maupun yang tidak normal, ada hal yang sangat penting buat kita di bulan Ramadan ini. Pernah diceritakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, riwayat dari Abbas, bahwa disampaikan kepada Nabi Muhammad ada seorang laki-laki, dalam penjelasan yang lain disebutnya namanya Sam'un. Orang ini orang yang kuat, berjuang. Disampaikan kepada Nabi, orang ini berjuang membawa pedang untuk di jalan Allah yang disebut perang fi sabilillah selama 1000 bulan. Diceritakan kepada Nabi sehingga Nabi Muhammad sangat berharap dan terpesona kok ada seseorang yang selama 1000 bulan beribadah kontinu, beribadah yang paling utama, yaitu berjuang di jalan Allah. Nabi Muhammad terpesona dan berkeinginan, berharap agar umatnya bisa lebih dari laki-laki ini atau Sam'un. Nabi Muhammad SAW kemudian berdoa dan meminta, memohon kepada Allah sambil mengadu, ya Allah, Engkau jadikan umatku ini lebih pendek umurnya,
Mana mungkin bisa membandingi seorang Sam'un dari Bani Israel yang ibadahnya luar biasa ini. Lebih dekat, lebih pendek umurnya, dan kecil-kecil orangnya. Akhirnya Allah memberikan kepada umat ini beribadah semalam yang melebihi 1000 malam, yaitu disebut Lailatul Qadar. Semua orang mendengar Lailatul Qadar itu, apa yang dilakukan dipertanyakan. Yang penting dalam malam Lailatul Qadar itu umat saya berdiri maupun duduk beribadah kepada Allah, baik dengan caranya untuk menyendiri atau bersama keluarganya atau bersama masyarakatnya, malam itu melakukan kebaikan-kebaikan tanpa tidur. Dalam riwayat lain, Sayyidatina Fatimah, putri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menanyakan kepada beliau, "Wahai Rasulullah, bagaimana bisa memanfaatkan Lailatul Qadar ini bagi orang yang dhaif, orang yang lemah, baik lemah akidahnya maupun lemah fisiknya?" Karena tidak mudah orang semalaman untuk beribadah, melek bengi, metenteng, kalau tidak terbiasa dan tidak kuat hatinya dan tidak kuat akidahnya, maka tidak mungkin mendapatkan fadilah Lailatul Qadar. Yang Lailatul Qadarnya sendiri itu kita tidak tahu. Ini banyak yang sudah menjelaskan Lailatul Qadar itu berapa hitungannya, caranya, alamatnya, banyak yang menjelaskan. Saya tidak mengambil ke situ. Tapi mencoba untuk memberikan hikmah pertanyaannya Sayyidina Fatimah. Bagaimana mungkin orang yang tidak terbiasa beribadah semalaman dan yang tidak kuat fisiknya untuk bisa mendapatkan Lailatul Qadar? Jangan-jangan ini hanya keinginan-keinginan yang selalu dipidatokan atau diceramahkan dan memberikan kabar gembira yang tidak mungkin dilakukan oleh umat Muhammad, apalagi di zaman yang akhir seperti ini. Rasulullah memberikan jawaban, upayakan untuk tidak melakukan maksiat semalam. Upayakan untuk berpasrah kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan zikir. Ini pun belum bisa dipahami secara konkret. Kemudian orang bertanya dengan Sayyidina Aisyah. Aisyah bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, kalau tidak bisa melakukan semalaman, terus bagaimana caranya? Jawabnya Nabi Muhammad SAW, yang penting ora turu, walaupun hanya berdiri 2 rakaat untuk melakukan sholat, atau duduk membaca Al-Quran, atau berzikir mengingat kepada Allah sebentar saja, itu sudah termasuk menghidupkan malam Lailatul Qadar. Yang demikian ini menjadikan kita semangat dan tidak kaku. Yang penting fadilah disampaikan, cara-caranya dilakukan dengan ilmu yang sebenar-benarnya, dan ada husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga malaikat Jibril bersama malaikat yang lain itu yang datang pada bulan, yang datang pada
Lailatul Qadar itu menyentuh orang yang beribadah di Lailatul Qadar, menyentuh orang yang qiyam di Lailatul Qadar, menyentuh orang yang berbuat baik di Lailatul Qadar dengan sayapnya. Dan barang siapa yang sayapnya Jibril menyentuh kepada orang itu, para muslimin, maka dia dipastikan masuk surga. Alhamdulillah. Jadi surga itu sebenarnya mudah ketika kita menggunakan kesempatan yang baik dengan cara-cara yang baik. Ini yang perlu saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu, sehingga di akhir-akhir bulan Ramadan itu Nabi Muhammad SAW selalu mendekatkan diri kepada Allah, beriktikaf di masjid, kemudian mandeng ing pucuk ing grono, jadi esuke jiret weteng alias berpuasa, maleme nyengkal moto, artinya tidak tidur sambil konsentrasi penuh untuk memohon ampun, untuk takarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya membiasakan diri, memberikan contoh kepada umatnya agar selalu senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk supaya semakin mencintai dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hal ini para ahli ibadah, para ulama, para sufi, bahkan umat-umat para solihin, di dalam beberapa kitab-kitab dijelaskan di akhir-akhir di dalam kitab beribadah dan berkehidupan selalu saja ada yang namanya ar-roja wal khauf. Selalu saja. Kemarin saya sudah singgung sedikit tentang roja dan khauf. Mengharapkan rahmat Gusti Allah dan takut kepada Allah. Mengharapkan rahmatnya Gusti Allah, kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala, ini tidak berharap tanpa melakukan perintah-perintahnya. Jadi begitu ya. Sebagai orang-orang yang mempunyai hati yang jernih, yang bersih, itu selalu menyatakan bahwa bercocok tanam itu ada bibit, ada bumi, ada cara, ada perawatan dan seterusnya. Orang-orang yang jernih hatinya selalu menyatakan bahwa bumi itu ibarat hati. Hati kita ini adalah tempat menanam. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia itu tempat menanam akhirat. Dunia itu tempat menanam akhirat. Kita diberikan kesempatan oleh Allah, dijadikan makhluk manusia yang diberi kesempatan untuk beribadah dan berbuat baik sepanjang umur kita. Sepanjang umur kita. Karena sifatnya menanam, maka bumi itu adalah hati. Yang ditanam bidru adalah al-iman. Bibit itu adalah iman. Kualitas iman yang baik ditanam di tempat yang baik. Iman kita ini akan berkembang baik ketika hati kita juga baik. Bibit ini akan tumbuh secara baik ketika tanahnya cukup baik untuk ditanami. Ini Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Nah, iman sifatnya sangat
pribadi, walaupun perkembangannya bisa bersama-sama. Iman itu sifatnya ada di dalam, sehingga ditanamnya di hati, bukan ditanam di jalanan atau ditanam di tempat-tempat yang mengakibatkan menjadi hilang. Kelihatannya menanam iman, tetapi tidak di hati, tapi di luar hati. Sehingga rasa percaya akan hilang. Nah, yang untuk mengolah tanah itu adalah at-ta'ah. Mengolah hati untuk menjadi besar iman itu adalah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu tidak mungkin mendapatkan hasil panennya itu adalah akhirat. Tidak mungkin mendapat panen yang baik kalau iman kita tidak baik dan tidak ditanam di hati yang basah dengan taatnya Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan ngelamun kalau ingin kebaikan tetapi dengan kemaksiatan. Itu artinya orang ingin menjalankan perahu tetapi di bumi yang kering. Ya tidak mungkin. Mengharapkan kebaikan dengan jalan-jalan yang buruk, ya tidak mungkin. Nah, ketidakmungkinan itu akan terjadi karena ada yang merusak bibit kita, yang merusak iman kita, ya, yang merusak akidah kita yang sudah ada di dalam hati kita, yaitu rojeknya, kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini perlu kami sampaikan. Saat ini sekarang ini banyak hal-hal yang kita temukan, kebaikan-kebaikan di mata kita, tapi sebenarnya adalah bukan kebaikan di hati kita. Ya. Juga kita temukan kegiatan-kegiatan formal kita yang baik-baik, tapi nyatanya tidak ada di hati kita. Artinya gimana, Pak? Iya, qalbul mu'min baitullah. Hatinya orang mukmin itu adalah rumahnya Allah, bukan rumah nafsu dan bukan rumah syaitan. Ya. Hati yang basah itu ya yang penuh kembalinya kepada Allah, yang disandarkan kepada Allah. Ini perlu ada penegasan-penegasan seperti ini. Dan setiap kita itu mempunyai hati. Setiap kita sudah ada ladangnya, disiapkan oleh Allah kepada kita. Dan hati itu adalah tempatnya ilmu, wadai ilmu. Jadi tidak mungkin ada keinginan-keinginan baik tanpa dilakukan dengan ilmu-ilmu yang baik. Kita tanam bibit yang baik diberikan oleh Allah lewat Nabi Muhammad SAW, dicontohkan para sahabat dan dibersihkan, disapu, dibimbing oleh ulama dengan ilmu, dengan taklim dan talqin, dengan mulang lan nyontoki, ngajari sepenuhnya Nabi Muhammad dengan Al-Quran dan contoh akhlakul karimahnya. Ya, diberikan itu, diberikan lingkungan kita oleh keluarga kita. Makanya kalau kita menemukan iman seseorang itu yang ditanya dulu adalah bagaimana keluarganya, akhlaknya bagaimana keluarganya, belajarnya di mana, di kiai siapa, ilmunya ya apa. Penyakit-penyakit yang menggerogoti bibit kita, iman kita adalah syahwat kita, keinginan-keinginan yang di luar batas kebutuhan kita, di luar dari hajat kita, lewat pandangan mata, lewat yang kita dengarkan,
lewat mulut, lewat perut, lewat yang di bawah perut. Akibat dari itu menganggap enteng kepada Allah dan perintahnya, menganggap enteng terhadap orang-orang baik karena dipameri dengan sesuatu yang dianggap lebih baik. Ajaran-ajaran itu menjadi sebuah pengalaman saja yang tidak diamalkan. Ini yang menjadi kacau selama ini. Nah, akibat dari itu kemudian seseorang ini tidak ada niat yang kuat untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ibadah-ibadah salat, puasa, haji, birrul walidain, apalagi rukun tetangga, ukhuwah Islamiyah, tempat-tempatnya yang mulia seperti tempat ibadah, ada masjid, ada musola, ada pondok pesantren, ada madrasah, ada tempat-tempat it'amut ta'am, tempat makan bareng-bareng. Ya. Tidak menjadi perhatian bahwa itu karunia dari Allah, tetapi hanya menjadikan tempat untuk membuat popularitas seseorang. Tidak membuat popularitas seseorang, sehingga menghilangkan rasa ikhlas di dalam taat itu. Ketulusan kepada Allah dimanipulir menjadi kemasyhuran buat diri sendiri. Ini penyakit yang ada di kita sehingga menodai hati kita. Mengolah tanah dengan taat tidak berhasil karena dia tidak sengaja datang ke sawah membawa air untuk mengolahnya. Buminya tidak jadi gembur, tapi air hanya disemprotkan di pinggiran. Cangkul hanya dibiarkan saja. Yang penting kelihatan saya datang di sawah. Yang penting kelihatan. Jadi tidak masuk di hati. Tidak masuk di hati. Tidak masuk di hati. Kalau tidak masuk di hati, itu berarti harapannya tidak nyampe. Rojaknya tidak nyampe. Bagaimana mungkin kemudian bibit yang bagus ini sudah terlatih, sudah di pondok pesantren, sudah ini, tapi begitu ditanam di tempat yang tidak baik, hatinya belum gembur, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah bibitnya tidak tumbuh. Kalau tidak tumbuh, kita tidak punya harapan untuk panen. Sing diunduh apa wong nandur wae ora. Sing diunduh apa wong nandur wae kacau. Yang dipanen apa, nanem aja enggak. Yang ditanam apa, bercocok tanamnya kena wabah misalnya. Yang ditanam apa, petaninya itu hanya formalitas, masak masuk sawah, pakai pakaian yang mengkilat, ayah ndak jadi macul, akhirnya mocoke, moco Quran sendiri ndak mau, tapi mendatangkan tukang khataman, kan begitu. Orang-orang sekarang ini kan di zaman kita lah, termasuk kita ini, termasuk kita ini kan senengnya begitu. Jadi mau dapat pahala Quran, gampang, datangkan saja yang menghafal Quran 100 nanti dibayarin selesai. Tapi dia sendiri tidak mau baca Al-Quran. Kenapa? Karena menyepelekan, dikira Al-Quran itu hanya bacaan. Padahal kalamullah, Allah yang punya. Ayo kita mulai lihat. Nah, hati kita ini selama 20 hari ini sudah dibersihkan, sudah dikelola dengan puasa yang ganjarannya Allah sendiri yang menanggung seperti yang kemarin saya sampaikan. Pasti ada perubahan. Nah sekarang yang kita siapkan ladangnya sudah oke, sudah bagus. Sebagus-bagusnya lah pokoknya siap untuk ditebar oleh benih-benih. Nah benihnya ini yang bermasalah ternyata.
Benihnya yang bermasalah. Imannya formalitas. Amalan-amalan taat keagamaannya adalah sekedar untuk pamer. Sehingga sekarang ketika terjadi wabah, jadi kontroversi. Koyo-koyo ibadah dihilangkan. Yang menjadi masalah kesehatan, yang dipermasalahkan peribadatan dan tempatnya. Nah ini kan kacau. Kok kon iso diarep nek pandemi lunga ku piye wong sing donga ora oleh. Sing donga ora oleh. Ora kok ora oleh. Mari kita terapkan. Kesehatannya diterapkan, cara ibadahnya diterapkan. Sehingga di antara para pengelola kebaikan masyarakat ini, baik pemerintah maupun institusi yang lain itu tidak saling mencurigai dan tidak saling menyalahkan. Ini persoalannya ilmu yang tidak ditanam di hati. Ini persoalannya bibit yang kurang baik mau memasuki sawah yang baik. Ini persoalannya rasa taat kita kepada Allah ternyata belok kanan di persimpangan jalan. Niki nek sampean tingali mlebune nggone Lailatul Qadar iki ora cukup mlebu tok terus ngunduh kenikmatan lan ngunduh fadilah. Tapi butuh usaha yang keras mengevaluasi diri. Muhasabah, terus nginjen rahmati Gusti Allah, terus temenanan berbuat suci untuk diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Sehingga tidak terulang-ulang itu instruksi, tidak terulang-ulang itu informasi, tapi instruksi, informasi itu harus ada aplikasi yang sehat di antara kita. Kita lakukan sebaik-baiknya. Nah, ini sampun itu sudah poso Ramadan, dipamerkan atau tidak dipamerkan. Sekarang telinga kita mendengar setiap hari, Ramadan kali ini berbeda. Ramadan kali ini berbeda. Ungkapan macam apa ini? Di kalangan para ahlul arbabil qulub, orang yang ahli, orang yang mempunyai hati akan mengatakan, ucapan apa ini? Iya toh? Ucapan apa ini? Ramadan dulu sekarang itu sama, yang beda adalah zamannya. Setiap tahun ada bulan Ramadan. Setiap tahun ada bulan Ramadan. Yang belum ada itu setiap tahun berbeda adalah persiapannya memasuki Ramadan, persiapannya mendapatkan fadilah, persiapan mendapat Lailatul Qadar. Bahkan konkretnya persiapannya umat Muhammad mendapat mukjizat Nabi Muhammad SAW. Persiapannya umat Muhammad untuk menerima karomah dari aulia illah. Persoalannya adalah umat Muhammad menerima ma'unah dari Allah Subhanahu wa taala. Persiapannya adalah umat Muhammad mempersiapkan di bulan-bulan yang mulia. Niki sing kirang-kirang di. Sehingga orang-orang yang mempunyai persiapan yang mapan itu tidak pernah kaget, tidak pernah gumunan, tidak pernah kepencutan, tidak pernah apa-apa yang mempengaruhi keteguhannya, yang mempengaruhi ketulusannya, yang mempengaruhi semangatnya untuk mendapatkan ar-ribhu atau batin. Seperti orang tiap hari ke pasar atau bekerja. Ada hujan tetap jalan, ada panas tetap jalan, ada ini itu tetap jalan. Yang penting kalau hujan ya bawa payung, bawa jas hujan. Tapi tetap tindak peken, pergi ke pasar. Gitu. Waya panas, ya nggak adem-adem. Nek ora adem perlu mlebu ATM ketok apa njuk duit tapi butuhe ngadem. Gitu.
Ora ana ngibadah prei, ora ana. Ora ana salat prei, ora ana. Ora ana mangan prei, ora ana. Wong gaji lagi ora ana tunjangan hari raya we rame kok. Nggih napa nggih? Jadi orang yang tidak punya kepentingan beribadah secara baik, jangan bersuara perkara lain untuk kemudian menganggapkan orang tidak bersemangat untuk ibadah. Orang yang tidak punya kepentingan ke pasar, jangan menganggap bahwa pasar tidak penting, duit ora penting, bathi ora penting. Ini yang mengakibatkan kita saling keliru di dalam memahami situasi. Maka kalau ada orang yang tidak beribadah kemudian mengharapkan surga, itu namanya komprong. Komprong itu setengah edan, setengah gila, khamkun, wajahlun dan kebodohan, wagururun dan penipuan. Loh, tak kandani gue. Sampeyan ngarepno Lailatul Qadar supaya untuk ngene, untuk ngene, untuk ngene. Neng semalam keplek. Semalam dolanan sing ora patut, yang tidak patut dilakukan orang yang sepadan. Sak mbah kiai dadak saiki dijak ngrasani wong. Pas malam-malam ngene iki, ya enak no omah wiridan. Sing no omah ora wiridan ora kuat yo larane ati abot wong golek ibadah iku ana sing semangat nek bareng-bareng, ana sing semangat nek dhewean. Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan yang luas. Nah, kalau orang semacam kita-kita ini nang omah tok kon salat tarawih temenanan, ya jarang sing iso, paling ya 2 rakaat terus wis ngono wae. Nggih napa nggih? Nggih napa nggih? Semaan nek kene ngene iki 2 juz iki ana wong akeh, bareng-bareng ana sing ngrungokno. Suarane rada alon nganggo mic dadi krungu. Dadi krungu. Semangat sing ora iso maca utawa rasa-rasa ngrungokno tok ya ganjarane kaya padha karo sing maca. Ning soal kangelan bedane ana ganjarane dhewe neh. Lah ya ngono ta ya. Setiap huruf, setiap anu. Tidak perlu kecil hati di saat pandemi seperti ini, kemudian dalih pandemi melegal kemudian mendorong atau menjatuhkan sesuatu atau melegitimasi kita yang rosok-rosok. Kita yang menjadi males alasannya pandemi. Jangan. Ini kemudian menjadi saling curiga mencurigai, lah padune pancen sing ra doyan are. Padune poda padu. Yang beribadah menjadi buruk karena ada lingkungan baru yang tidak siap terhadap lingkungan tersebut. Orang dewasa itu orang yang bisa menyikapi lingkungan menjadi manfaat, bukan menjadi madorot. Niki, Bapak Ibu yang kita muliakan. Jadi harapan yang baik itu harus dilakukan dengan cara-cara yang baik, dengan modal yang baik sehingga menghasilkan kebaikan-kebaikan baru. Besok di akhirat apa yang kita panen? Apa yang kita panen? Sekarang kita tanam, besok di akhirat apa yang kita panen? Ramadan 20 hari, sekarang malam 21. Apa yang kita panen besok adalah yang kita tanam sekarang. Apa yang kita hasilkan besok adalah yang kita tanam kemarin 20 hari. Misalnya ibarat Ramadan. Puasa betul apa enggak kita? Puasanya untuk Allah betul apa? Karena kita rikuh dengan anak kita. Biasanya nok kantor mulai don jajan nekam-nekem. Sekarang harus pulang di rumah malam ngapain kita? Dilihat anaknya karena malu apa karena Allah? Sholatnya karena malu apa karena Allah? Ketika di hadapan dengan anak dan istrinya di rumah jadi kepala rumah tangga,
bisa menuntun anak dan istrinya untuk beribadah atau malah maidu ngirit nang ngirit duwite karek sithik ngono ae bendina sing diomongno karo bojone iki ngirit nang ngirit bendina karek sithik ae. Kon iso ngirit piye, Pak? Wong saiki nek sekolah ki nganggo kuota bayar. Kon iso ngirit tuh piye, Pak? Wong sampean ku bendina malah ngene ae terus. Ngene iki ora gratis, Pak. Padu. Jadi pertemuan yang lama di dalam rumah tangga kalau tidak didasari oleh al-ilmu wal yakin wat taqwa itu akan terjadi kejenuhan dan kejenuhan menjadi pertengkaran lokal. Pertengkaran harus ada penyalurannya. Harus ada penyalurannya. Nek wis ngeten iki mun ketinggalan, tanggung jawab keluarga itu tidak mudah. Apalagi tanggung jawab bermasyarakat. Apalagi orang-orang yang mempunyai kepercayaan, dipercaya masyarakat untuk menjadi penanggung jawab di institusi tertentu. Ibarat pemerintah nanggone negarane, ibarat takmir masjid ya nokne masjite. Ibarat nanggone kepala madrasah ngene iki do bingung, biasanya ana buka bersama ya ora ditokan takoni ya masalah, tapi semuanya itu bisa dimusyawarahkan dengan baik, dengan keterwakilan akan kepentingan-kepentingan itu terlihat sejauh mana harapan yang ada pada seseorang, harapan kepada masyarakatnya, harapan kepada perolehan-perolehan yang akan datang. Alhamdulillah di Kudus ini semuanya bisa melaksanakan kebaikan-kebaikan dengan tentu sebatas kemampuan yang dimilikinya. Ora ono wong sing aneh-aneh kejaba sithik. Tetapi juga korban kebodohan ini tidak boleh berlanjut. Korban kebodohan, korban kekumprungan tidak boleh berlanjut. Salah satu di antaranya ojo ngarep apik nek ora iso nglakoni apik. Ojo ngarep swarga nek carane maksiat. Untuk memutus itu biar tidak hitam putih, mula diwehi harapan di antara dunia dan akhirat, ada harapan namanya bertaubat. Bertaubat. Ada harapan yang namanya bertaubat. Harapan bertaubat itu adalah harapan baik seseorang dari kegiatan-kegiatan yang secara umum tidak baik buat dirinya. Sing saung salate ora kena. Aja putus asa berarti aku mlebu neraka. Ora ngono, kudune taubat. Yang asalnya sombong dengan kegantengannya di mana-mana selfie, ya bertaubat. Bukan begitu caranya. Yang biasanya membuat kegiatan-kegiatan yang terlalu besar padahal bukan kemampuannya, terus menganggap yang paling hebat, bukan begitu caranya. Mari ditelaah kesalahan atau kekurangan yang selama ini, suka atau tidak suka, merasa atau tidak merasa, buktinya akibatnya tidak baik. Setelah kita lakukan nyatanya tidak berdampak baik pada diri kita. Hati kita selalu tergoda, was-was. Akibat sawagilid dunya wa suhratiha. Akibat kesibukan-kesibukan dunia dan kemewahan-kemewahannya yang menutupi bumi yang gembur kita, yaitu hati kita. Sehingga kita susah untuk melaksanakan kebaikan-kebaikan. Berat rasanya dan tidak merasa sedih kalau kita ketinggalan yang baik-baik. Ya somben iki jare ana penyakit sing medeni, ora trima Covid-19, penyakit sing medeni
ya kuwi ora duwe rasa getun nek ora iso cerak karo Gusti Allah. Seneng nek adoh karo Gusti Allah. Hatine iku bungah nek nglakoni maksiat. Banyak enggak sekarang yang gitu. Kita saja enggak usah ngarani orang lain karena orang lain juga melakukan yang sama. Zaman saya muda, zaman saat Pak Najib muda itu, atau mbah-mbah kiai-kiai yang sekarang jadi kiai waktu muda itu, ketemu dengan lawan jenis atau guncean dengan lawan jenis itu malu. Malu. Dipacokke itu malu. Apalagi konangan jajan bareng atau makan-makan bareng bersama lain jenis, itu malu. Jadi santri dulu itu kalau ndak kopiahan, gondolan ini malu. Sekarang justru yang gondolan itu yang kopiahan itu yang malu kalau jalan-jalan. Dulu. Sekarang anak umur 20 tahun, anak 20 tahun, anak kelas 2 aliyah atau 2 SMA sajaannya kalau enggak punya pacar itu ya malu, Kemana-mana, kamu enggak bawa cewek? Enggak, wah potonganmu apa laku. Iya gitu ya. Potonganmu laku. Dulu itu kiai nyanyi itu ya wagu, wagu. Sekarang kalau tidak bisa nyanyi dikit-dikit, enggak sedep. Enggak bisa joget-joget, enggak kumpul dengan. Jadi bentuk wirainya menurun. Rasanya kita ini kalau tidak traweh tidak tenang, tidak baca Quran tidak tenang. Tapi kali ini ada sebagian orang yang justru kalau dia mengalokasikan waktu untuk membaca Al-Quran itu berat hatinya. Abot. Karena apa abot? Karena pilihan, kesibukan dunia itu menjadi utama dibandingkan pilihan, kesibukan menuju akhirat. Taat kepada Allah menjadi berat, tapi taat kepada makhluknya Allah menjadi kesukaan. Bukan itu yang kita cari, bukan hitam putih. Kalau kita ingin menyelamatkan, bukan itu yang kita cari. Kalau kita ingin menyelamatkan, yang kita cari di antara dunia dan akhirat. Ketika kita tidak mampu menanam secara baik untuk akhirat, maka ada satu tahapan yang menjadi baik, yaitu keinginan untuk bertobat. Harapannya kita ini bisa bertobat, harapannya kita ini bisa selamat. Di saat cobaan-cobaan seperti ini, harapan kita bisa selamat. Caranya ya kapok, getun, tobat, sumende marang Gusti Allah. Nah, sumende marang Gusti Allah itu butuh niat yang kuat. Salah satu di antaranya kita adalah merasa kesempatan yang baik ini, yaitu umur kita yang masih, nafas kita yang masih ini adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kalau ada serangan dari luar, enteng saja. Ana musibah wae enteng. Kabeh ngene iki ya ujian kanggo Gusti Allah. Kabeh ngene iki ya supaya kita ini kembali kepada ilmu kita. Kalau kamu takut, kembali kepada ilmu kita. Ilmu kita ini ilmu manusia yang harus kembali kepada kemanusiaan secara datar dan secara vertikal adalah untuk meningkatkan takarrub kita, kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara melalui harapan. Melalui harapan. Nah, harapan ini tidak datang sendiri, saudara-saudara. Tidak datang sendiri. Ya kita mati mesti, tetapi untuk panen itu belum pasti.
Kapan berhentinya musibah? Itu pasti akan berhenti, tapi kapannya kita tidak mengerti, karena kita tidak mengerti kapan datangnya musibah, datangnya fadilah, datangnya nikmat. Yang paling kita mengerti adalah menyadari hati kita ini membaca bahwa ini semuanya karunia. Nah, itu pentingnya. Hati ini kita membaca. Kalau kita tidak bisa membaca, datangilah orang-orang yang bisa membaca. Jangan membuat sekat karena persoalan yang remeh. Persoalan remeh dianggap sekat itu karena kesombongan kita, bukan orang lain, bukan peraturan yang di luar, tetapi kesombongan kita membatasi diri untuk mendapatkan hal-hal yang baik. Misalnya kita tidak bisa menyelesaikan kegiatan menantu, anak dan anak, ya tanya pada yang bisa. Jadi kedudukan kita, pangkat kita, profesi kita, harta kita, nasab kita tidak boleh menjadi sekat, menjadi hijab, menjadi tutup untuk kita menjadi maju. Kalau kita sudah membatasi begitu, itu artinya orang yang tidak punya harapan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Enggak ada rojak. Karena arep-arep apik wis cukup semono wae, wis mati wae timbang ngono kowe. Munculnya keputusasaan karena tidak mempunyai harapan. Tidak boleh kepada tayasu ar-rahmah. Tidak boleh putus asa dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Wong orang yang sudah jelas kafir, yang menolak agamane Gusti Allah, yang ingkarul haq, kafir itu ingkarul haq, yang ingkar terhadap kebenaran, itu masih terus harus kita datangi, harus kita dakwai. Pada saatnya dia akan terungkap hatinya, dia akan sadar bahwa kafir itu salah karena umat Muhammad yuladu alal fitrah. Kapan kita ungkapkan? Jangan terlambat sampai mati. Jangan terlambat sampai mati. Usaha-usaha inilah untuk mencari panen yang akan datang. Jadi jangan menutup, tapi membuka diri. Apa kekurangannya? Yuk kita atasi. Kalau tidak bisa sendiri, bersama-sama. Ning aja ngutik-ngutik barang sing prinsip. Aja ngutik-ngutik barang sing prinsip. Ana musibah itu selatah ora oleh turu awor karo bojo, mati Pak Kiai ini. Mati Bapak. Yang genang, kembali kepada ilmunya, bukan kembali kepada amalnya. Di saat krisis, di saat apa saja, kembali pada ilmunya, bukan kepada amal akibatnya. Apa yang ilmune? Ana kerupuk mlempem iso balik neh nang ilmu. Ada ilmunya. Kembalikan pada ilmunya, jangan kembalikan kepada amalnya. Li'anal ilma imamun wal amalu makmumun. Karena ilmu itu adalah imam. Amal itu makmum. Amal bisa beda-beda karena kualitas yang mengamalkan atau situasinya tidak mendukung. Tapi ilmunya tetap. Sehingga kalau terjadi amal yang berbeda-beda, kualitas berbeda-beda, padha ae saiki ne salate awak dhewe karo salate Mbah Saroni ya beda. Salate awak dhewe maca Qur'ane awak dhewe karo ane Kiai Ulin ya beda. Ning ilmunya sama. Kenapa amalnya beda? Mari kita telusuri. Barangkali kita kurang istiqomah. Nggih napa nggih? Nggih napa nggih? Duweke padha 100.000-ne nggonmu karo nggonku ngelmune iki dhuwit 100.000-ne. Ning iki di ngamalno ring ndi 100.000 ana sing mlebu nang nggone komplek, ana sing mlebu nang nggone masjid, ana sing mlebu nang niku persoalan kita. Tapi kalau terjadi krisis, kenapa duit ini tidak laku? Kita lihat ilmunya. Kembali kepada ilmu. Disinilah ketika orang seperti ini selain bertaubat, dianjurkan untuk menuju harapan itu oke atau tidak, ada yang namanya dibarengi dengan khauf, sehingga para ulama menyatakan roja dan khauf itu seperti dua sayap untuk berterbang.
Tidak bisa hanya rojak saja, tapi tidak ada khauf, takut. Takut itu adalah sifat hati yang khawatir terjadi kesusahan, kesakitan, atau pernah tersakiti, sehingga takut terhadap perkara yang menyakiti itu. Terbakarnya hati karena khawatir kalau tidak disayang oleh Allah. Terbakarnya hati karena khawatir amalnya, loh, baru berusaha amalnya ini tidak diterima oleh Allah. Terbakarnya hati khawatir kalau nyawanya cepat diambil dari sekarang. Nah, sekarang ini orang dilanda ketakutan, tapi bukan karena takut kepada Allah. Sebab bolak-balik dielingno Gusti Allah sing nganggo mantiki, nganggo pangendikan, nganggo Al-Qur'an, bahkan nganggo contoh karo kiai, ora mandi. Akhirnya diingatkan dengan musibah, Nah, musibah ini juga lagi-lagi penyikapannya ini berbeda-beda, ketakutan ini berbeda-beda. Makanya roja dan khauf itu tidak bisa dilaksanakan kecuali dasarnya adalah ilmu. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Kembalinya kan begitu. Coba Al-Qur'an ini. Sesungguhnya yang paling takut kepada Allah adalah ulama. Banyak ulama. Kok tidak umarok? Gak pejabat wong takut piye, wong kerja wae ana upahe kok takut. Yang takut kepada Allah, nah sing takut karo ane liyane Allah ngono ya akeh posisine. Takut gak panen, makanya dirawat secara baik, jangan sampai kena wereng, jangan sampai kena aral-aral yang melintang. Ada jam'unya, ada apa saja yang dikumpulkan, tapi juga ada almanunya, apa saja yang menghalang-halangi ini dihilangkan. Ditanam tenanan, ora wedi pokoke anggere ditanam ngono ae. Buminya bagus, gembur, tapi tidak takut dengan sampingnya. Parine ditandur ning ora wedi karo sukete, ayo bubar. Sukete ya dibersihkan. Sukete ya dibersihkan. Wong kok endi sebabnya apa kok kuru? Ternyata biji ini yang setelah ditanam enggak subur, selain tidak disirami, kiri kanannya apa? Rumputnya ini yang halangi. Oh, ternyata kemarin ada kebo liwat, ya diinjak-injak, enggak dijaga. Nah, kali ini bapak-bapak dan ibu-ibu, jangan dibiarkan umat itu sendiri-sendiri tanpa dikontrol oleh ulamanya. Jangan dibiarkan rakyat ini melakukan kegiatan sendiri tanpa ada pendampingan dari pemerintah. Jangan dibiarkan anak-anak ini belajar sendiri tanpa dipandu oleh orang tuanya dan gurunya. Secara normal ini biasa disampaikan, tapi di kondisi yang tidak normal seperti ini, mari kita benar-benar waspada terhadap apa saja yang kita lakukan demi kepentingan masa depan kita. Ini yang penting. Rasa wedi mbok dianggap sepele. Padahal itu adalah sayap kiri kita. Sayap kanan punya harapan, sayap kiri punya rasa takut. Jangan pernah merasa aman dari siksane Gusti Allah. Jangan pernah merasa aman karena saking banyaknya nikmat yang diberikan kepadamu. Gini apa enggak? Merasa aman daripada nikmat yang diberikan kita itu adalah termasuk kabair, dosa besar. Dosa besar. Wah, aku wis aman ya, nek maca Quran 30 juz, maca aman 20 hari sudah puasa. Sudahlah, pasti saya ini masuk surga. Wah, aku sudah aman ya di rumah terus. Sudahlah, pasti saya tidak mati. Oh, enggak, ada yang memang tanpa gejala mati ya. Ada. Cobaan-cobaan seperti ini tidak boleh merusak iman kita. Tidak boleh merusak akidah hati kita. Tidak boleh merusak cara taat kita.
Tidak boleh meresah. Bagaimana biar tidak? Harus ada saling pengertian. Aturan diterapkan, mari kita lakukan. Mari kita bareng-bareng aturan, mari kita lakukan. Jangan melarang, tapi aturan ilmunya, kembali kepada ilmunya. Orang yang takut kepada Allah adalah ulama. Ulama itu artinya orang yang punya ilmu, yang mengamalkan ilmunya. Nah, misalnya ada yang mengartikan yang lebih luas, yang disebut ulama kan tidak orang ahli agama, tidak kiai saja. Yes. Orang-orang pinter kayak dokter, kayak polis, kayak yang orang sarjana itu ya, tapi lakukan ilmumu, jangan manipulasi dengan kemewahanmu. Ini saatnya kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak bisa mendekat secara pribadi karena kita merasa paling buruk, ayo ditarik sama temannya. Ayo ditarik. Ayo jalan-jalan. Berikan informasi secara detail. Berimbang, tempel di mana-mana, siarkan di mana-mana, simpul-simpul diberikan pengertian secara baik sehingga Anda adalah menjadi pemimpin yang bijak. Orang tua yang baik itu tahu di mana kamarnya orang tuanya dan di mana kamar anaknya. Orang yang punya pengalaman rumah mesti ngerti mana halaman, mana kamar tamu, mana toilet, mana dapurnya, mana kamarnya sendiri, dan mana kamarnya pembantu. Jangan SPBU loh, selera pembantu umum. Jadi dia juga tahu kapan di rumah itu tidur, kapan di rumah itu berhibur, kapan di rumah itu makan bersama dengan anak-anaknya, dan kapan makan bersama istrinya, dan makan bersama orang lain. Dan bagaimana tamu itu datang, tamunya harus senang. Apa yang diperlukan? Ya di rumahnya ada tempat cuci. Sampai neleng ya, wong Kudus itu, wong Kudus sejak dulu itu mesti rumah adat Kudus, mesti di depan rumah itu ada sumur, ada sumur. Karena orang yang keluar dari rumah masuk rumah itu membawa setan katanya. Wudu sik, berwudu dulu baru masuk. Nanti baru pegang anaknya, baru pegang istrinya, baru pegang yang lain dalam keadaan bersih dan suci. Sekarang rumah berhimpit-himpitan, sumur mungkin tidak ada, ya pancuran lah. Air mengalir, wudu sing apik iku banyu sing mengalir, orang mengalir nek kobokane luwes saka rong kula, ya dialirno nganggo ceduk. Itu ajaran-ajaran kita. Sekarang menjadi ajaran yang mendunia. Di luar sana justru di Jerman di mana itu non muslim kumpul di lapangan, kemudian wong Islam disuruh datang untuk demo berwudu, demo berwudu. Kita bisa mencontoh di tempat-tempat yang lain. Kenapa? Karena ada ketakutan. Jadi iman itu juga bisa masuk dengan harapan. Iman itu juga bisa masuk dengan ketakutan. Berjalan di dunia ini tetap membawa sayap dua, yaitu harapan dan rasa takut. Rasa takut itu kalau disebar secara umum menjadi ketakutan, namanya teror. Namanya teror. Terancam sehingga takut, tidak berani ketemu ini, ketemu itu, merasa terancam. Siapa yang terancam? Adalah orang-orang yang sebenarnya tidak menyadari akan keilmuan yang dia miliki. Nah, namun ngengetaken hanya mengingatkan, sekelumit saat krisis seperti ini yang paling berperan adalah ilmu. Orang yang tidak menggunakan ilmunya akan terombang-ambing oleh misi-misi orang lain atau keinginan-keinginan orang lain atau etok-etok mengikuti orang lain. Nah, kita semua melek, awak dhewe iki melek, ya mendengarkan, ya melihat. Kita semua ini kaum terpelajar, kaum beradab. Ning mboten gelem gunakno ngelmune. Ra gelem gunakno ngelmune. Tapi insya Allah semoga yang saya sampaikan itu didengar sampai di hati sehingga menatap ke depan kita kembali kepada ilmu. Kepada ilmu. Kepada apa tadi? Ilmu.
yang masih tetap punya harapan dan rasa takut kepada Allah agar kita ini bisa amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kira hanya itu yang bisa sampaikan. Semoga diberikan rizki Allah, ketenangan hati kita dan melihat ilmu sebagai awal dan muara untuk mengawal amal-amal kita dan mengawal kehidupan bersama keluarga, tetangga dan masyarakat. Kita himbau untuk melakukan kegiatan tanpa rasa takut tapi tetap pakai ilmu, dan jangan hidup berlebihan karena berlebihan itu tetap ada konsekuensinya berupa penyakit dan cobaan. Li hajatina al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.